Nah, jadi sekarang kita lanjut ke udah Aksil. Boleh. Oke, udah. Nah, jadi kan udah sama kuliah ini kan banyak tuh ikut-ikut proyek dosen gitu, kompor biomasa ya kalau nggak salah ya. Iya, benar-benar. Nah, itu tuh gimana sih udah bisa tertarik gitu sama proyek-proyek dosen gitu? Apa sih hal yang menarik gitu yang udah lakuin gitu selama ikut proyek dosen? Kalau proyek dosen sih sebenarnya yang aku ikutin proyek Pak Fajar aja sebenarnya, yang istilahnya diikutin selalu gitu kan. Nah, jadi kalau di proyek Pak Fajar tuh aku udah ngikutin dari semester 2. Jadi semester 2 naik ke semester 3. Keren. Pantes fast track. Fast track. Ya itu tuh karena kemarin tuh waktu liburnya, dari waktu libur semester 6 itu kan panjang tuh, sebulan lebih gitu kan, kayak sebulan berapa minggu gitu kan. Nah, dari itu mulainya. Nah, kebetulan Pak Fajar juga baru mulai itu riset terkait dengan pengolahan sampah ini menjadi energi gitu. Jadi emang waktu awal-awal tuh, waktu aku masuk, Pak Fajar juga baru mulai gitu. Jadi emang sama-sama baru mulai gitu untuk proyek biomasa ini. Berarti awal mulai proyek biomasanya itu berarti dari udah semester 2. Iya. Baru mulai terus udah juga mulai ikutin. Itu benar, apa benar, sih benar. kayak udah kayak bisa tertarik gitu sama kompor proyek-proyek gitu? Kemarin tuh karena itu sih, pertama kan ditawarin Pak Fajar gitu kan. Jadi kayak diajak diskusi gitu kan. Terus mungkin karena aku basicnya kan dari SMAPA gitu, kimia. Nah, jadi mungkin karena basic itu Pak Fajar itu kayak apa namanya tuh, bilang untuk risetnya itu ke arah nanti kimianya gitu. Jadi ada beberapa riset yang udah aku jalanin gitu selama proyek. Udah berapa tahun ya? Udah dua tahunan gitu. Nah, yang pertama tuh terkait dengan itu sih, terkait dengan perhitungan gas rumah kaca di Universitas Andalas gitu. Jadi yang pertama tuh aku nerbitin kayak paper untuk konferensi internasional itu di Mataram, Pak Fajar ya. Keren. Ya, yang apa namanya itu, yang pembicaranya Pak Fajar, cuman aku bantu untuk neliti sama nulis papernya gitu. Nah, jadi itu yang proyek pertama. Kemudian yang paling lama tuh ya terkait dengan biomasa sih, karena banyak biomasa yang harus diteliti gitu, kayak biomasa dari pertanian, kemudian biomasa dari limbah gitu kan. Nah, sebenarnya aku ada tim juga sih. Jadi awal-awal tuh ada tim sama ada itu Uni S2, terus sama waktu itu udah Ilham angkatan 19. Jadi kami bertiga waktu itu untuk tim risetnya gitu. Karena nggak mungkin juga sendiri gitu kan. Nah, cuman karena Uni udah tamat, kemudian udah Ilhamnya juga tamat, tinggal aku sendiri lagi nih yang belum tamat gitu kan. Jadi ya masih lanjut sampai sekarang. Masih lanjut S2 juga. Iya. Lanjut terus. Lanjut S3 gitu. Ya, amin. Doakan. Apa sih yang membuat udah kayak merasa kalau misalkan proyek itu worth it gitu untuk dicoba? Worth it sekali sih kalau menurut aku ya, karena banyak pengalaman, banyak ilmu yang aku dapatin, kemudian ketemu banyak orang gitu, kayak aku ketemu profesor dari pertanian gitu, terus ketemu juga dari apa namanya itu kemarin nih kayak IGES Jepang, jadi ada dari perwakilan IGES Jepang. Kemudian banyak sih, terutama terkait itunya apa namanya itu, pengabdian masyarakatnya, karena kalau Pak Fajar ini kan emang banyaknya tuh dia pengabdian langsung ke masyarakat gitu. Jadi risetnya tuh emang langsung pengaplikasian ke masyarakatnya gimana gitu. Nah, di sana aku banyak dapat pelajaran, ternyata kita kan selama ini kalau misalnya masak terus cari energi tuh gampang gitu kan, tinggal beli kompor gas terus bisa masak gitu kan. Nah, tapi ternyata di pedalaman kayak daerah-daerah yang tertinggal atau terpencil itu kan, aku pernah kemarin ini baru-baru ini ke Palambayan namanya. Nah, di Palambayan tuh akses apa namanya tuh, akses dia ke, iya mungkin Ferry juga orang agam ya, tahu ya Palambayannya. Jadi maksudnya akses kita kan kalau misalnya keluar nih langsung ketemu orang dagang banyak gitu kan orang. Nah, tapi kalau Palambayan itu kita harus masuk dulu ke dalam gitu kan, kayak berapa menit, sekitar 30 menit, emang pelosok kali gitu, kayak hutan-hutan gitu. Aku aja nggak nyangka ada pemukiman di sana gitu, saking jauhnya ke dalam gitu. Nah, tapi orang-orang di sana, nah itu kita apa namanya itu, mempromosikan kompor biomasa ini supaya mereka nggak susah lagi nih nyari bahan bakarnya gitu. Jadi digunakanlah bahan bakar alternatif ini untuk memasak gitu. Karena emang susah gitu kan untuk aksesnya, apalagi kemarin ini ada juga yang ke Mentawai gitu kan. Nah, kalau di Mentawai kan lebih susah tuh akses untuk energinya gitu. Jadi targetnya sebenarnya emang ke masyarakat yang kurang dalam akses ke energi gitu. Untuk penelitian Pak Fajar ini gitu. Berarti kita juga dapat hal
lainnya ya, benar, kayak benar, sosialisasi keluarga Hmm. gitu juga dapat. Aku belajar ngomong tuh dari sana gitu, karena langsung ke warga gitu Keluarga, kan. iya. Nah, jadi kayak kalau kita salah gitu kan nanti tau lah mama gitu. Iya, iya, iya. Jadi emang harus pandai pendekatannya juga gitu. Itu sih banyak hal yang bisa dipelajari juga. Berarti kan udah ngejalanin proyek itu kan Hmm. kayak udah kurang lebih sekitar 2 tahun ya dari Iya, itu. 2 tahun. Itu tuh ada nggak sih yang kayak hal-hal yang bikin pusing atau yang kayak ngerasa kayak capek ya gitu ternyata gitu kayak proyek-proyek ini gitu. Itu tuh ada nggak sih dan kayak di fase-fase itu? Sebenarnya ya kayak di fase-fase aliani lah di semester 5 gitu kan. Karena kita TB gitu kan. Terus penelitian tetap lanjut juga gitu kan, riset-riset Pak Fajar bagi pengabdian masyarakatnya gitu. Nah, jadi sama mungkin kayak Ferry tadi kita tetap harus time management dan skala prioritasnya juga gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi kuliah, Pak Fajarnya juga itu nggak berani untuk apa namanya tuh nggak nyuruh juga gitu. Jadi aku bilang aku ada kuliah, ada praktikum gitu kan. Jadi emang yang penting tuh komunikasi sih sama dosennya gitu. Dengan sampai nanti kita udah disuruh terus nggak dilakuin gitu kan. Nah, alasannya apa gitu, apakah lagi kuliah atau gimana gitu. Jadi dosen itu tetap percaya untuk nunjuk kita sebagai risetnya gitu, mahasiswa yang ngelakuin risetnya gitu. Itu sih karena semester 5 tuh emang hektik kali sih. Iya, banget lah, Hektik banget. Sangat-sangat hektik, sangat ya. Bukan hektik aja, tapi sangat-sangat hektik. Ya, makanya emang harus di skala prioritaskan dulu kita mau apa sih yang paling utamanya gitu, apakah akademik terus kegiatan-kegiatan lain gitu. Itu sih Pak. Oke. Nah, aku yang paling menarik nih ya buat aku ya, udah sini kan ikut nih banyak proyek dosen Yeah. gitu kan, terus S1, sekarang juga fast track lagi jalanin S2 sekaligus ya kan. Itu bisa nggak sih dah kayak udah ceritain gimana sih awal mulanya untuk memutusin untuk fast track gitu. Kan sama-sama kita tahu nih di teknik gitu lah, susah teknik itu kan. Ya. Sebenarnya untuk fast track ini gimana ya cara aku bilangnya, udah plan keberapa gitu. Karena plan pertama aku kan bukan ikut fast track sebenarnya, cuman karena ada beberapa hal plan A nih nggak terpenuhi gitu kan. Nah jadi ya udah karena semester 7 tuh aku nggak ada kegiatan kuliah lagi untuk yang S1-nya gitu. Jadi emang di semester 7 ini kalau dari planning aku kan udah nggak ada matkul lagi, jadi bebas mau ada kegiatan-kegiatan di luar, ada lomba, ada magang atau segala macam gitu. Nah ternyata kemarin tuh buka untuk fast track gitu, karena aku pikir kan kayak daripada nggak ada kegiatan nih semester 7 gitu kan nggak ada matkul lagi gitu kan, ya udahlah coba aja daftar fast track, ternyata diterima gitu. Padahal awal coba-coba aja Coba ternyata berhasil karena gitu ya kan. karena apa ya untuk standar penilaiannya sekarang tuh udah lebih gampang lah daripada sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya tuh standar minimal nilainya tuh harus B, jadi kalau misalnya di bawah B itu nggak bisa lagi untuk daftar. Sama untuk IPK-nya berapa kemarin tuh ya. Nah kalau sekarang tuh alhamdulillah udah ada kelonggaran dari pihak dekanat gitu kan. Jadi kalau C itu masih boleh, tapi IPK-nya tetap di atas 3,5. Nah jadi kalau misalnya ada calling people-nya atau teman-teman yang mau yang mau tertarik daftar fast track itu boleh dicoba aja dulu, karena nanti diseleksinya tuh dari pihak dekanat gitu. Jadi kalau syaratnya kan udah dilonggarin nih sekarang gitu, nah nanti seleksinya dari pihak dekanat aja gitu. Tapi kan itu kan awalnya kan udah ngerasa kayak aduh semester 7 nih ngerasa kosong gitu kan, nggak ada matkul lagi gitu. Benar. Udah kepikiran untuk lanjut S2. Nah itu kan ada hal yang perlu disiapkan gitu Iya, ya. Itu betul, apa betul. sih yang udah siapkan gitu? Mental kah atau gimana gitu? Ya mental sih karena shocknya aku ketika masuk S2 tuh kita langsung ditodong untuk tesis gitu. Nah jadi kalau misalnya langsung gitu, karena kalau S2 tuh kan waktunya singkat ya, cuma 2 tahun gitu kan. Jadi emang diharapkan kita tuh udah ngerencanain tesis itu dari semester awal gitu. Nah sementara kan penelitian S1 aku belum selesai nih gitu kan. Terus udah disuruh untuk bikin tesis, jadi ya agak shock aja gitu. Dan kalau kita kan ada matkul metopel ya, metodologi penelitian kan, itu kan di semester atas tuh, semester 6 biasanya ya, semester 6 ya. Nah kalau di sini semester 1-nya udah metopen gitu. Jadi emang udah disuruh untuk nulis UGP dari awal gitu. Nah itu sih yang buat aku kayak nggak kepikiran, karena aku mikirnya ya udah belajar aja dulu kayak awal semester kan kita cuma belajar aja, ini udah langsung disiapin untuk risetnya kemana gitu. Jadi kalau ada yang mau ya mungkin dari sekarang udah dipikirin gitu rencana lanjutan risetnya gimana gitu. Tapi ada nggak sih kayak kan awalnya tuh
nggak ada persiapan untuk tesisnya gitu. Itu karena sih kayak kaget gitu, udah kayak waduh gitu, kayak ngebagi waktunya gimana nih untuk skripsi, untuk tesis gitu ya. Benar-benar. Kalau bagi waktunya ya sama kayak tadi sih, mungkin aku skala prioritasnya sekarang tuh lebih ke S1-nya dulu. Nah kemudian kalau S2 nih, nah untungnya S2 di TL nih, ini sekali promosi ya. Ya boleh. Siapa tahu Ya ada yang tertarik juga kan. ya. Nah, kalau S2 di TL nih, untungnya tuh kita kuliahnya cuma Jumat Sabtu. Nah, jadi emang di Jumat Sabtunya tuh padat gitu. Kayak aku hari Jumat tuh kuliah dari shift 1 sampai shift 5. Oh, Jadi berarti emang full seharian gitu. Hari Sabtu tuh sekitar 2 shift gitu. Jadi Senin sampai Kamis tuh kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Di Jumat Sabtu fokus untuk S2 misalnya. Nah, Senin sampai Kamis mungkin fokus ke riset, penelitian atau kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Gitu. Tapi ada nggak sih kayak pas awal-awal tuh mau daftar tuh kayak maju mundur gitu, setengah-setengah hati buat daftar S2-nya gitu. Ya benar sekali. Karena ya kayak aku bilang tadi kan, untuk fast track ini sebenarnya bukan planning utama gitu. Jadi planning utamaku ya ada beberapa planning kan, kita ada beberapa plan gitu kan. Nah tapi yang buat aku ragu tuh sebenarnya sanggup apa enggaknya sih. Maksudnya kayak yang tadi itu kan, penelitian satu belum selesai, terus terkait dengan nilai gitu kan. Nah alhamdulillah untuk penilaiannya kan udah dikurangi nih standarnya dari pihak dekanat gitu. Nah makanya aku kayak udahlah coba-coba aja dulu, karena udah disupport sama orang tua juga gitu kan. Nah aku juga bilang ke Pak Fajar, udah nanya lah gitu kan, boleh nggak untuk lanjut, karena untuk kalau misalnya kita fast track itu kita ngelanjutin penelitian dari S1 kita, jadi harus izin dari dosen pembimbing dulu. Nah karena dosen pembimbing aku Pak Fajar gitu, jadi aku kayak izin dulu nih ke Pak Fajar, boleh nggak ngelanjutin ke S2-nya. Nah Pak Fajar waktu itu support gitu kan, kayak bagus gitu, lanjutin lah S2-nya. Nah makanya dari sana aku kayak udah nggak mundur lagi gitu, ya udah coba aja dulu, mana tahu nanti rezekinya gitu kan. Ternyata emang udah rezekinya. Alhamdulillah. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya buat Hasil. Itu siapa sih yang paling mendukung Uda untuk melanjutin fast track gitu, untuk lanjut S2 gitu, langsung S2? Iya, yang paling utama tentu orang tua ya, gitu pasti. kan. Nah, pasti karena orang tua aku tuh emang kalau untuk pendidikan tuh dia support gitu. Jadi kayak kalau aku lanjut kuliah terus pokoknya dia nggak ada nuntut untuk, kalau orang kan ya udahlah setiap kuliah tuh kerja tuh. Kalau dia emang kalau dapat pendidikan duluan gitu. Nah, jadi kalau bisa S3. Ya kalau bisa S3 gitu. Dia terus support untuk pendidikan gitu. Apapun kendalanya nanti dia support. Kemudian ada support dari Pak Fajar juga tadi gitu kan. Makanya aku berani diri untuk lanjut ke S2 gitu. Berarti emang support itu emang Ya, yang paling penting ya gitu. Karena kalau nggak ada yang support nanti kan kita juga ragu gitu kan. Kita merasa sendirian gitu. Betul. Nah, mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan, mungkin bincang-bincang ya. Siapa boleh. mungkin tanya jawab aja lah, udah Arsil atau udah Ferry. Ya. Ini masuk ke IPK teknik. Waduh. Nah, yang kan banyak nih kayak orang-orang nih di statementnya tuh kayak mendapatkan IPK di teknik tuh IPK A atau IPK yang bagus itu tuh sangat susah lah gitu kan. Nah itu tuh pengalaman ya? Iya. Ada pengalaman juga kan? Bukan katanya aja, tapi emang faktanya. Kami juga udah ngalamin kok ya. Emang fakta, bukan katanya tapi faktanya. Itu tuh gimana sih cara Uda untuk mempertahankan IPK gitu biar tetap stabil gitu kan di tengah-tengah kesibukannya gitu kan. Dari siapa? Aku dulu. Boleh. Nah kalau aku gimana ya cara? Kalau dari semester 1 tuh emang aku fokusnya karena nggak ada terbagi dengan yang lain gitu kan. Aku emang fokus untuk belajar. Kemudian yang paling penting sih menurut aku coba memahami materi gitu. Karena kebanyakan kan kita ngejarnya nilai-nilai atau IPK berapa gitu, terus nilai A, B, dan C gitu kan. Nah kebanyakan kita nggak paham nih dengan konsep materi yang diajarkan di perkuliahan itu gitu. Nah kalau misalnya kita udah paham nih konsep materi yang diajarkan sama dosen, itu sebenarnya lebih mudah kita untuk mengejar nilai yang tinggi gitu. Nah fokusnya, kalau menurut gue fokusnya kita tanamin dari awal. Kalau misalnya kita udah masuk semester baru nih gitu, nah kita jangan ngejar nilai dulu, tapi ngejar kita harus paham nih sama materinya gitu. Karena mungkin dilihat sama dia sama Ferry, materi di teknik itu kan dia berkelanjutan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak paham materi awal gitu, kita cuma ngejar nilai aja nih, kita
kita nilai yang penting A gitu, tapi kita nggak paham nih sama materinya, berarti kan di semester besoknya kita kewalahan untuk ulang materi lagi Ya, gitu. betul Jadi banget, betul. nah jadi kalau aku cara mengkonstankan IPK tuh ya kita harus paham dulu terkait dengan materinya, karena kalau misalnya kita udah paham terkait materinya, nilai itu bakalan ngikut kalau menurut aku ya. Jadi kita udah ada nih, misalnya kayak di semester 3 kan ada McFlu, ada healing gitu kan. Nah itu kan sebenarnya dasar untuk semester 5, semester 6. Kalau misalnya kita udah paham materi semester awal, kita udah mudah aja nih semester selanjutnya gitu. Kalau dari aku gitu sih. Kalau dari Uda Ferry gimana nih, Da? Kalau dari Uda kayaknya nggak jauh beda sih kayak dari Axel itu. Tapi kalau dari Uda tuh lebih fokusnya tuh lebih banyak ini sih, kayak belajarnya tuh lebih banyak di kelas gitu. Kalau Uda tuh tipe orang yang nggak suka belajar di rumah gitu. Berarti emang kayak harus dituntasin di Iya, dalam kelas gitu iya, ya, Da? betul. Jadi dipahaminya tuh di kelas, dan kalau misalnya nggak ada yang tahu, kayak masih kurang paham, tanya lagi ke dosennya gitu. Benar. Apalagi kayak konsepan dasarnya itu kan, kayak soalnya kan berkelanjutan Iya. kan ya materi perkuliahan kita Sustainable tuh. gitu. Iya. Jadi Kalau ya tinggal gitulah. Iya. Jadi udah pahami aja konsepan dasarnya paling. Nah, gitu. gitu. Itu sih yang paling penting poinnya, kita harus nanya juga ke dosen gitu, karena kan kebanyakan mahasiswa tuh malu-malu gitu Iya. kan, masih nggak paham nih, tapi ya udahlah nanti Nanti pahamin bisa sendiri dipahami. gitu ya, Iya, tapi nggak iya. jadi gitu Tapi kan. dia nggak paham-paham. Ah, iya. Enggak, Dan ya. numpuk kan, nggak paham materi ini, jadinya nggak paham lagi materi selanjutnya, jadinya malas aja belajar lagi gitu. Betul. Kalau dapat, kalau misalnya emang nggak paham, langsung aja Langsung tanya ke tanya dosennya. aja ke Atau dosen. kalau malu di kelas kan bisa juga kita misalnya ketemu sama dosennya gitu, Bu, mau pernah belajar tentang ini gitu. Gitu sih. Terus ke Uda Uni juga bisa. Iya, ya. benar sekali, Iya, benar betul, sekali. betul. Apalagi udah Ferry ini kan gitu Iya. kan. Kayak kalau dia- besok kalau ketemu Uda Ferry, dah ajarin Ah, dah. iya, benar. Jadi kalau besok ini teman-teman lah mau belajar aja sama Sama Acil ya, juga. sama Uda Ferry sama ada Acil. Iya, boleh. Terus apa sih yang kayak kan tadi udah juga ada bilang tuh yang penting tuh itu dulu kayak paham dulu sama materinya, nanti IPK ngikut. Iya. Kadang kan ada juga orang yang ngerasa kayak dia udah udah belajar dengan maksimal gitu, tapi IPK-nya kayak kok IPK-nya tetap segini sih gitu. Itu gimana menurut Uda gitu? Dari siapa nih? Lebih penting IPK kah atau pemahamannya kah gitu? Pemahaman sih, ya. berarti, Benar-benar. Jadi emang kayak pemahaman dulu baru IPK gitu. Iya, Uda. soalnya kalau IPK kan kita kayak kata orang-orang ya, nilai itu ngantarin kita sampai wawancara gitu kan. Tapi kalau pemahaman itu ngantarin kita sampai bisa kerja gitu. Nah, jadi emang pemahaman itu yang paling penting, ilmu-ilmu yang kita dapatin tuh gitu. Berarti emang kayak pengalaman ya? Iya, pengalaman juga, kemudian ya pemahaman materi-materi. Nah, mungkin kita lanjut aja ya ke sesi berikutnya mungkin Iya, ya, boleh, sesi boleh. berikutnya kayak udah sampai nih kayak IPK kayak nanti kayak IPK-nya berapa ya nanti ya, kepikiran kan ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan penutup lah ya, penutup. Boleh. Nah, itu tuh tinggal jawab cepat aja kan. Ya, siapa cepat dia dapat ya, tapi nggak ada dia. Oh berarti satu orang nih cuma atau gimana? Kedua ya? Boleh dua-duanya Oh, juga boleh, boleh. dua-duanya. Nah, itu tuh kalau misalkan lagi burnout itu tuh hal pertama yang dilakuin tuh apa? Udah nonton. Nonton wis. Sama Udah, nonton YouTube kalau aku. YouTube pelajaran. Ya tentang itulah sejarah. Ngeri. Gitu. Karena hobinya. Tapi hobi. burnout tapi kayak rasanya tetap yang pelajaran ya. Karena hobi. Oh. Kalau burnout biasanya kan kita ke hobi gitu, kayak Iya, hal-hal yang iya. disukai gitu. Kalau udah Ferry nonton apa? Drakor. Sama. Terus lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, itu tuh udah tipenya tuh kan ada orang yang to do list atau kayak ngejalanin hari kayak jalanin aja lah gitu. Dari udah udah Acil. Kalau aku to do list sih, jadi kayak setiap hari itu aku coba bikin poin-poin yang mau dikerjain biar gak lupa, karena aku jujur agak pelupa juga akhir-akhir ini gitu kan, apalagi gak ada kegiatan yang terschedule juga. Kalau kuliah kan ada nih jadwal-jadwalnya, kalau sekarang kan kita pergi aja ke kampus gitu kan. Nah jadi harus dicatat dulu apa aja sih hari ini yang mau dilakuin gitu biar nggak kelupaan gitu. Oh gitu, berarti emang kayak yang tipe yang kayak di list dulu apa yang mau benar. Kalau udah Ferry, Kalau udah jalani aja. jalanin aja apa ada Ngikutin yang arus ikutan. aja. Kayak air mengalir ya. Iya, dah. betul.
Nah, selanjutnya itu tuh apa sih yang bikin udah Acil sama udah Ferry tuh survive di teknik gitu kan? Capek tuh di teknik tuh berat gitu kan. Apa ya? Bingung. Apa kan kalau bunga? Kalau aku lebih ke itu sih tujuannya gitu. Jadi kayak kita fokus lagi ke tujuan kita masuk teknik itu apa gitu. Nah, karena kebanyakan yang aku lihat gitu kan kayak teman-teman kan banyak yang menyerah tuh dari semester 1 kan banyak juga kan teman-teman Alia yang awal-awal semester tuh udah capek di teknik gitu. Kadang ngerasa salah jurusan. Iya, Iya, sering betul. banget, sering banget. Bahkan sampai sekarang banyak yang kayak udah kayaknya salah jurusan deh. Tapi udah terlambat gitu kan Udah semester 5. telat, ya. Nah, jadi kalau aku fokus ke tujuan sih karena aku dari dulu emang maunya ke teknik lingkungan gitu kan, emang hobi ngegambar, ngedesain gitu kan. Nah, jadi dengan fokus itu aku kembali kalau misalnya capek gitu kan atau ya burnout tadi atau kayak mau survive gitu kan, yaudah fokus lagi ke tujuannya. Kita mau menjadi sarjana teknik gitu kan, kita mau jadi seorang insinyur, engineer gitu kan. Bayangin aja itu nanti gitu. Kan udah nih udah kayak apa ya, emang udah tujuannya teknik lingkungan dari awal gitu, berarti kan emang kayak balik lagi ke tujuan awal. Nah kalau udah Ferry gimana? Atau emang sama kayak udah Arsil, emang udah dari awal tuh pengen teknik lingkungan kayak ih udah sampai di sini nggak mungkin lah kan gitu untuk berhenti di tengah jalan. Kalau dari udah sih awalnya nggak mau sih teknik lingkungan itu. Kenapa tuh Ya Dan? kan maunya awal itu kalau nggak PWK kalau nggak Kesmas nih kan. Nah tapi karena Kesmas udah kemarin tuh juga ragu, jadi ngambil TL aja. Kan di TL juga ada nih belajar casting kan ya. Iya. Tertarik ke casting dulu awal-awal gitu. Tapi nyebrang ke air gitu ya. Nyebrang ke air. Masih masuk lah ya dah, Masih Kesling lah. air gitu 11-12 ya. 11-12, tapi enggak ada air 15 20 malah lagi. Terus ini menarik nih, itu tuh ada nggak sih hal kecil yang bikin udah Axel sama udah Ferry itu semangat gitu? Apa semangatnya gitu? Semangat orang tua. Iya, ya. benar. Iya, betul, Orang betul. tua sih karena Tua. kayak aku bilang tadi kan, kalau dari aku orang tuanya emang support untuk pendidikan. Jadi kalau misalnya kita kayak malas-malas terus kayak nyanyain kepercayaan dari orang tua, nanti ya sedih aja gitu kan. Orang tua udah usahain untuk akademik atau pendidikan, kita malah main-main gitu. Sama berarti, sama sama semuanya. Nah, itu tuh boleh nggak sih kayak kasih pesan gitu buat pendengar podcast kita nih, pesan apa yang mau disampaikan gitu? Dari Acil. Bukan dari aku. Kayaknya dari dari Mana baru nyiapin dia masalahnya. Apa ya pesan dari aku tuh mungkin untuk adik-adik yang baru ya, yang baru masuk teknik lingkungan tuh kan pasti merasa kayak berat gitu kan, kayak kita awal-awal gitu kan. Nah tapi bukan awal aja dan tapi iya sampai sekarang ya. Gimana sih? Sampai Kalau sekarang. teknik itu emang apa namanya tuh terkenalnya tuh berat gitu kan, terus capek gitu kan. Tapi ya kayak yang aku bilang tuh usaha tuh gak bakal nyantatin hasil gitu. Jadi kalau misalnya kita usaha atau effort lebih dari orang lain, pasti kita dapat hasil yang lebih baik gitu. Jadi tetap semangat, terus fokus ke tujuan, apa tujuannya masuk teknik lingkungan, apakah menjadi insinyur, apakah jadi ahli lingkungan atau apa gitu kan. Nah, kalau misalnya tujuannya udah jelas, itu nanti semuanya bakal ngikut gitu. Itu sih kalau dari kalau di Ferry nggak boleh sama. jangan kompas ya, Nggak boleh kompas. Aduh niat mau ngomong. Kalau dari aku untuk yang pendengar dari Calling People hari ini, kalau dari aku itu kayak tetap semangat lah ngejalanin kuliahnya, ingat orang tua di rumah, terus kemudian untuk kedepannya juga bisa lah balance antara akademik dan akademiknya. benar-benar. Jadi karena soalnya kalau kita kuliah aja kayak nggak ada rasanya nikmatnya Iya. gitu. Kalau kan bagusnya kita juga ikut organisasi gitu kan ya. bukan Jadi- mahasiswa kalau cuma kuliah aja. Iya gitu betul kan. banget. Tapi kan Explore lah keluar. ada juga mindset orang kayak ngapain sih ikut-ikut yang aktif-aktif di luar, kayak kan tujuan kita kuliah gitu kan. Ada Iya. juga mindset orang kayak gitu tuh. Iya. Iya, Tapi nggak- kan soft skillnya Iya. nggak dapat jadinya kalau kuliah aja. Betul, kan ya. betul. Gitu sih. Oke, aduh sangat-sangat inspiratif ya, terutama bagi aku gitu kan, sangat menginspirasi bagi aku kan. Mungkin terima kasih ya untuk udah Ferry dan juga udah Arsil
yang udah datang dan juga berbagi cerita sharing yang inspiratif. Mungkin semoga pendengar podcast hari ini bisa mengambil insight-nya yang bermanfaat, yang positifnya. Amin. Amin. Semoga doa aku semoga udah Acil cepat S3. Amin. Makasih ya doa. Nah, sampai jumpa ya di calling episode berikutnya. Bye bye. Bye-bye. Bye.